program pembelajaran ya. Nah, pokoknya terserah lembaga mau belajar apa. Yang penting pembelajaran gitu ya. Susah Saya, Prof. Prof. Nggak ada yang benar, salah Ya, semua. Prof. Ya, siapa lagi? Silakan. Saya, Saya, Prof. 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 Ya, terus saja, langsung aja siapa? Kumpulan ataupun rencana dalam suatu pembelajaran, Prof. Oh, kumpulan rencana dalam pembelajaran ya. Ya. Berkumpul semua pelajaran dari satu ya. Saya, Prof. Saya, Prof. Ya, silakan. Siapa lagi? Kurikulum Saya, itu kurikulum. model pembelajaran, Prof. Model pembelajaran, model. Ya. Model itu biasanya tidak jauh dengan T1, PP gitu ya. Saya, Prof. Jangan tegang, kuliah itu santai aja ya, kuliahnya itu. Sudah saya bilang tadi, Saya, dengan Prof. kuliah dengan saya pasti lulus, asal jawaban soalnya betul. Gitu. Silakan, siapa lagi? Saya. Ya, silakan, langsung Omi. Ya. Kurikulum adalah perangkat pembelajaran yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran untuk peserta pendidikan. Gitu, Prof. Buka Google dulu. Enggak. Ya spontan aja, kita kan sudah sekolah semua. Kalau sekolah kan Ya. pasti sekolahnya itu dengan kurikulum, nggak mungkin sekolah nggak pakai kurikulum gitu kan. Ya, Prof. Yang Saya, Prof. yang Anda ketahui apa gitu ya. Silakan, siapa lagi? Saya. Selamat dia. Ya, silakan. Saya, langsung. kurikulum itu adalah seperangkat program pendidikan yang meliputi tujuan, isi, dan evaluasi. Ini gelarnya magister apa MTP itu apa MTP? MPD. Teknologi pendidikan, Pak. Prof. Oh, gitu. Odi, Prof. Itu bicara kurikulum kan luar biasa itu kan. Coba tadi siapa yang dari filsafat tadi? Ada yang dari filsafat tadi siapa? Yes. Saya, Prof. Ya, Pak Matias ini, Prof. Siapa? Siapa? Saya, Prof. Oh, itu Pak Mutias tadi ya. Pak Mutias itu yang filsafat ya. Orang filsafat Ya, Prof. aja ngerti kurikulum itu. Itu. Coba mana yang pendidikan? Pendidikan ekonomi siapa tadi? Saya, Prof. Siapa? Saya, Prof. Belum Apa? standar yang Eka sama Bu Maria. Nah, coba Bu Marita, mana Bu Marita? Yang dari pendidikan. Bu Maria, Prof. Bu Maria, mana Maria? Coba. Apa kurikulum? Kurikulum itu merupakan panduan pedoman pembelajaran di satuan pendidikan. Panduan pedoman pembelajaran. Satuan Suatu pendidikan. pendidikan. Panduan ya. Panduan, pedoman. Apa beda panduan sama pedoman? Nah. Ya, mirip-mirip lah gitu ya. Mirip lah pokoknya. 12, Prof. Mirip-mirip, Prof. Mirip-mirip, Oke. Prof. Kalau saya tanya 27 orang ini kan beda-beda semua. Coba kita lihat sekarang sama-sama ya. Nih, tuh. Ini ada 6 definisi kurikulum. Coba. Yang pertama kurikulum itu subjek, itu mata pelajaran, betul. Itu pengertian pertama kurikulum, mata pelajaran. Kemudian ada juga yang mengatakan kurikulum itu, tapi mata pelajaran yang mengandung esensi pengetahuan ya, embody essential knowledge. Juga subjek ini. Tapi subjek sembarang subjek yang most useful for contemporary living. Jadi untuk mendukung kehidupan. Ada lagi nih nomor 3, kurikulum as all planned learnings. Jadi pembelajaran-pembelajaran yang direncanakan. Tadi juga disebutkan tadi di sekolah katanya kan, ini juga sama yang mesti dipertanggungjawabkan. Yang keempat, coba lihat tuh. Curriculum is the totality of learning experience. Nah, itu ya. Learning experience so the students can attain general skill and knowledge at a variety of learning sites. Nah, itu. Rangkap pembelajaran di mana anak bisa mencapai keterampilan umum, pengetahuan yang dilakukan dalam pembelajaran yang bervariasi. Ada lagi, kurikulum is what that students contract. Nah, kontrak dan perjanjian. Janjian. Yang terakhir itu nih kaitannya dengan ini. Jadi yang nomor 5 tadi terkait dengan Amrul itu. Ada internetnya itu. Namanya filsafat tadi mungkin ini. Nah, itu. Jadi banyak kurikulum. Nah, jadi dari beberapa definisi ini saya mencoba. Anda juga boleh dari ini baru 6, nanti kalau dikasih literatur yang lain akan lebih banyak lagi definisi. Boleh membuat definisi sendiri. Definisi Anda boleh
mengambil salah satu, salah dua, atau boleh mengadop dari beberapa definisi. Contohnya saya. Ini definisi yang saya adop dari beberapa beberapa definisi yang ada. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman belajar. So, bagi saya, kurikulum itu adalah suatu program untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak. Nah, itu yang penting. Karena kita sudah beberapa kali mengalami kurikulum, ya, dengan berbagai pendekatan. Nanti kita akan bahas. Jadi pengalaman belajar yang harus dialami sendiri oleh siswa dan peserta didik. Jadi memang bisa saja siswa mengalami pengalaman belajar, tapi pengalaman belajar itu bukan dialami oleh peserta didik, tapi oleh guru. Nah, menurut saya belum kurikulum itu. Kurikulum itu kalau pengalaman belajar itu dialami sendiri oleh peserta didik. Sifatnya apa? Sifatnya sistematis dan terukur. Arti sistematis itu ada sekuensinya, urutannya, ada ruang lingkupnya, gitu ya. Ada cakupannya, dan terukur. Kita bisa mengetahui kapan dia dikatakan berhasil, kapan dikatakan kurang berhasil, kapan dikatakan tidak berhasil. Kapan mengukurnya? Dalam kurun waktu tertentu. Kalau kurikulum SD, mengukurnya 6 tahun. Kalau kurikulum SMP, 3 tahun. Kurikulum SMA, 3 tahun. Kurikulum S1, 4 tahun, dan seterusnya. Untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, nanti kita bicara apa yang dimaksud dengan tujuan pendidikan di sini. Ini yang sempat saya pikirkan, saya mengadopsi dari berbagai definisi yang yang tadi kita temukan gitu ya. Nah, jadi yang jadi core-nya intinya adalah pengalaman belajar. Dulu itu ada yang off itu videonya jangan di off kan, nanti saya hitung nggak hadir kalau di off kan ya. Dulu waktu saya sempat memimpin fakultas, saya dulu sempat diberi kesempatan untuk memimpin FKIP, nggak lama, 2 tahun jadi ketua program studi, 4 tahun jadi ketua jurusan, 8 tahun pembantu dekan 1, 5 tahun setengah jadi dekan. 4 tahun jadi wakil rektor bidang akademik. Kemudian nyalon rektor, menang di senat, kalah di senat. Sekarang nggak kasih kuliah, jadi rektor. Ini sebagai intermezzo aja gitu ya. Jangan diambil hati gitu. Jadi dulu ketika ada lokakarya kurikulum, ya, lokakarya kurikulum, itu hampir semua dosen berebut mau memperbesar SKS. Nah, SKS. Mata kuliah kita ini berapa SKS? 3, Pak. 3, SKS, ya. Tahu hitungannya satu SKS itu hitungan waktunya tahu nggak? 45 menit ya. Hah? 50 menit, Prof. Nah, satu SKS itu rincian waktunya 50 menit tatap muka, kemudian 60 menit tugas terstruktur. Jadi kalau dosen ngasih tugas untuk 1 minggu, kalau satu SKS harus 60 menit. Makanya kalau dosen ngasih tugas yang tidak menghitung waktu, itu nanti dia di luar kemampuan mahasiswa, berbahaya itu. Berarti dosennya nggak ngerti itu. Jadi tugas terstruktur 60 menit dan tugas mandiri 60 menit. Jadi kalau 3 SKS, 6 kali 3 berapa? 180 menit. Nah, saya tidak minta waktu banyak untuk saudara-saudara mempelajari materi kuliah ini. Dalam 1 minggu hanya 180 menit. Sudah itu silakan. Mau ke mall, mau nonton TV, mau tidur silakan. Saya hanya minta waktu 180 menit
untuk mempelajari mata kuliah ini per minggu. 3 SKS kan per minggu. Nah, kalau saya memberi tugas 1 minggu, saya harus memperhitungkan kalau ini 3 SKS bahwa tugas itu harus mampu diselesaikan oleh mahasiswa dalam waktu 180 menit. Itu yang benar. Jadi kalau dosen ngasih tugas, ini buat papernya ya, kumpulkan minggu depan, 30 halaman. Itu nggak mungkin, nggak masuk akal itu. Nggak ngerti SKS itu. Ya. Kalau dia ngerti SKS, kalau dia beri waktu 1 minggu, berarti dia hanya punya waktu 3 SKS kali 60 menit, 180 menit. Maka dia mesti ngitung, tugas ini harus bisa diselesaikan dalam kurun waktu kita mendesain program apa sih yang akan dialami oleh peserta didik dalam belajar itu. Namanya pengalaman belajar. Dan itu harus sistematis. Sistematis artinya ada urutannya. Kalau dia mata kuliah itu katakanlah 3 SKS gitu ya. Kalau 3 SKS itu ada prakteknya tidak. Berapa persen teori, berapa persen praktek itu mesti dirumuskan dengan baik. Dan terukur. Kenapa? Kalau tidak terukur, bagaimana kita mau melihat dia berhasil atau tidak? Gitu. Dan diketahui ya, kalau di perguruan tinggi, 1 semester itu hanya 16 kali pertemuan maksimal. Jadi, 16 kali itu mau diisi apa? Kalau dia minta 3 SKS, oke, nggak apa-apa. Berarti 1 minggu dia butuh waktu 150 menit, gitu kan? 50 menit. Apa yang mau diajarkan? 150 menit. Tugas terstrukturnya setiap minggu 180 menit. Silakan, apa tugasnya? Nah, ketika saya tantang begitu, semua diam. Nggak ada yang ngomong. Kan? Jadi itu yang paling penting. Makanya saya definisikan kurikulum itu adalah seperangkat pengalaman belajar yang harus dialami sendiri oleh peserta didik, dan itu disusun secara sistematis. Terukur. Kapan mengukurnya? Sesuai kurun waktu yang ditentukan. Makanya setiap mata pelajaran itu harus ada deskripsinya. Gitu. Bisa dipahami itu? Jelas? Jelas. Jelas ya? Ya jelaslah yang ngomong profesor, masa nggak jelas gitu ya. Kalau profesor ngomong nggak jelas, yang jelas siapa lagi gitu ya. Walaupun banyak juga yang nggak jelas kadang-kadang. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide yang kedua. Coba lihat ini. Kalau orang tua yang normal, dia pasti punya keinginan untuk menyekolahkan anaknya. Gak ada orang tua tuh yang tidak ingin anaknya dapat pendidikan. Ya. Ini sudah ada yang punya anak belum?
Udah punya anak Ya. semua. Ya, anak semua ya. Anaknya orang semua kan? Anak kelas belum, dan Prof. anak didik, Pak. Nah, Ini banyak. sekarang ada tidak di antara kalian yang anaknya nggak usah sekolah? Nggak ada. Nggak ada. Semua ingin supaya anak sekolah gitu kan. Pertanyaan saya, coba sekarang dijawab. Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai oleh orang tua sehingga anaknya harus sekolah? Mengapa perlu pendidikan itu? Coba. Agar memiliki pengetahuan, Prof. Agar Dari memiliki tidak tahu pengetahuan. menjadi tahu. Ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi supaya punya pengetahuan perlu disekolahkan gitu ya. Oke. Tapi banyak sekali orang punya pengetahuan tapi hidupnya nggak layak. Oke, yang lain siapa? Berbudi pekerti luhur, Prof. Supaya berbudi pekerti luhur gitu ya, sehingga dia disekolahkan. Kalau nggak sekolah berarti budi pekertinya asar atau maghrib, bukan luhur ya. Luhur kalau nggak disekolahkan. Oke, ada lagi. Siapa lagi? Supaya anak mempunyai karakter, Prof. Supaya punya karakter ya berbudi pekerti luhur tarif gitu kan. Jadi siapa namanya tadi? Pak Nasib ya? Bayu. Siapa yang ngomong tadi? Bayu, Prof. Bayu, Pak. Bayu. Prof. Kata Bayu, kalau anaknya harus memiliki apa tadi budi pekerti ya? Karakter harus disekolahkan. Iya. Kalau nggak disekolahkan dia pasti nggak punya karakter. Persoalannya disekolahkan aja kadang-kadang nggak punya karakter, apalagi nggak disekolahkan. Oke, bagus. Siapa lagi? Ayo. Supaya punya akhlak yang baik, lalu memiliki kognisi dan juga yang baik. Ya, supaya punya akhlak yang baik. Ya, akhlak itu berarti akhlak pada Tuhan, akhlak pada Ya, akhlak dengan Tuhan, akhlak pada teman, akhlak pada alam gitu. Maka perlu disekolahkan. Tapi sebenarnya orang tua itu punya tujuan yang lebih ideal. Cuman nggak terungkap aja. Apa tujuan idealnya? Coba kita lihat. Nah, itu tujuan ideal. Tujuan idealnya, saya ingin masa depan anak saya ini pasti. Nah, dia sekolahkan. Karena kalau nggak ada sekolah kan nggak pasti. Tapi kalau udah sekolah, umpamanya sekolah di FKIP, jelas masa depannya jadi guru ini. Nggak salah lagi jadi guru. Walaupun kadang-kadang ada yang sedikit-sedikit menyimpang, tapi nggak banyak. Disekolahkan ke kedokteran, fakultas kedokteran, jelas masa depannya. Jadi dokter ini. Gitu. Disekolahkan ke fakultas pertanian, jelas masa depannya. Jadi apa kira-kira? Kalau kuliah di fakultas pertanian, jadi apa? Profesional. Tani profesional, Prof. Kenyataannya setelah tamat fakultas pertanian nggak ada yang mau bertani. Untuk menyongsong masa depan. Jadi anak itu dia sekolahkan agar memiliki kepastian masa depan. Nah, coba siapa yang guru di sini? Ada berapa orang yang guru? Saya, Prof. Prof. Apa? Guru ya. Sekarang saya tanya. Hampir sebagian, Prof. Ya, coba yang guru tadi siapa yang guru? Ya, Prof. Ya. Di kelasnya ada berapa orang? Bayu berapa orang? Kelasnya, Prof. Jumlahnya 36, Prof, per kelasnya. 36. Bayu tahu nggak? Dari 36 siswa itu mereka menginginkan masa depan apa saja? Enggak, ini ngajarnya di mana? SD, SMP, SMA? Di SMA, Prof. SMA. Bayu tahu tidak? Dari 36 orang siswanya itu pengen jadi apa aja masa depan? Alhamdulillah di tahun ajaran baru Bayu sering mengadakan pretest, Prof, di mana siswa itu Bayu suruh nulis cita-citanya ke depan setelah lulus dari SMA mau jadi apa. Nanti tulisan mereka itu mereka lipat, mereka masukkan ke dompet. Setelah mereka nanti keluar dari SMA Negeri 1 Agung, dari tempat Bayu mengajar, mereka buka kembali cita-cita mereka itu tergapai atau tidak. Good idea, bagus itu ya. Kira-kira beragam atau enggak? Cita-citanya. Beragam, Prof. Beragam. Coba ada guru SD enggak?
Ada, Bro. Siapa? Saya, Pak. Siapa? Agung ya? Bambang, Pak. Oh, Bambang. Di SD mana, Bambang? SD 4 Talang, Pak. Oh, di Talang, di Teluk ya? Iya. Ya. Kalau satu kelas ada berapa orang? Kebanyakan 28, 29, Prof. 28 lah, jangan banyak-banyak. 28 orang. Pak Bambang pernah tahu nggak apa masa depan yang diinginkan oleh 28 orang anak dalam kelasnya? Kalau ditanya, kebanyakan mau jadi polisi, Prof. Mau jadi polisi? Ya. Kenapa jadi polisi? Ya, karena kebanyakan di orang tuh kalau ditanya, ya tergantung. Ada yang jadi polisi. Kalau kemarin lagi ribut-ribut jadi YouTuber, ya jadi YouTuber. Ikut-ikutan, Prof. Berarti masih labil ya, belum stabil. Iya, kalau itu. Oke. Coba kita lihat anak kecil sekarang. Kita lihat anak-anak, apa cita-citanya. Coba kita lihat. Yo. Ya, bisa kita lihat mereka mau jadi apa saja itu. Nah, pernah nggak Anda semua terpikir anak-anak di dalam kelas Anda itu berapa banyak keragaman masa depan yang dia inginkan? Itu, ya. Dan kalau kita lihat tadi mereka lugu sekali. Ini bedanya dengan negara kita. Mereka tidak pernah melihat pekerjaan itu tidak baik. Mereka tidak pernah melihat pekerjaan itu hina. Coba tadi, I want to be a driver. Nah, kalau kita, supir kerjaan mulia. Kamu tinggi-tinggi sekolah kok cuma mau jadi supir gitu. Nah, mereka enggak. Dia sekolah tujuannya, I want to be a driver. I want to be a footballer. Walaupun ada, bahkan tadi ada yang mau jadi pelatih ikan ini, ikan lomba-lomba gitu. Dolphin trainer. Ya, dolphin trainers ya, yang lomba-lomba. Dia tidak pernah merasa hina. Bahkan di video lain sampai dia mengatakan ada yang mau jadi pemadam kebakaran itu apa? Fireman apa itu ya? Ada juga yang mau jadi pengumpul sampah gitu ya. Kalau di kita dimarah itu. Masa punya cita-cita mau jadi ngumpulin sampah? Ngapain sekolah? Ini sekolah kok cita-cita mau jadi driver. Ini sekolah cita-cita mau jadi pemain bola. Pemain bola itu kan kerjaan sampingan. Gitu. Nah itu bedanya sama kita. Nah kurikulum itu harus mengcover semua itu. Ya, harus mengcover itu. Contoh gini. Coba ya, perhatikan. Di Indonesia itu, salah satu kelemahan melihat keunggulan siswa dengan cara mengagregasi nilai. Menjumlahkan nilai. Nah, biasanya, kalau dia menentukan perankingan, yang ranking 1 itu yang jumlah nilai rapotnya paling tinggi. Betul kan gitu kan? Iya. Iya. Makanya didobrak oleh pemerintah, nilai nggak boleh pakai angka gitu. Gara-gara begitu itu. Nilai tinggi itu ya. Jadi ada siswa yang nilainya itu hanya 7, 6, 7, 6, 7, 6 gitu ya. Lalu ada satu mata pelajaran nilainya 9. Itu dianggap tidak unggul. Gitu. Tapi ada anak yang jumlah nilainya rata-rata 8 gitu ya. Nggak punya 9, dia unggul. Kenapa? Kalau dijumlahkan, jumlahnya lebih tinggi. Unggul. Nah, gitu. Kalau konsep kurikulum nggak seperti itu sebenarnya.
Nah, ada siswa dalam satu kelas namanya kan. Dia nilainya itu katakanlah matematik 7, IPS 6, gitu ya. Kemudian IPA 7 gitu kan. Terus 76, 76, 76. Tahu-tahu kesenian 9. Apa yang kita lihat di sini? Kemampuan di bakat dia dan kesenian. Iya, dia punya bakat di situ. Dia punya potensi. Tapi kadang-kadang oleh sekolah itu diabaikan. Jumlah nilai kamu sedikit, nggak tinggi. Karena ketika dijumlahkan, pasti kecil jumlahnya kan 76, 76, tahu-tahu 9 kesenian gitu kan. Kalah dengan rata-rata nilai yang 8, 8, 8, 8. Padahal, anak seperti ini jelas punya talenta. Yang kalau difasilitasi, itulah masa depan anak yang sesungguhnya. Dan itu sering dilupakan. Gitu. Hanya kalau di negara-negara maju gitu ya, itu bangga sekali dia kalau anak jadi juara basket gitu ya, juara football gitu ya, juara softball, itu bangga sekali. Kenapa? Karena dia menemukan bakatnya di situ. Begitu. Ada anak di satu kelas gitu ya, nilainya rata-rata 76, 76. Tiba-tiba olahraga 9. Itu dianggap nggak prestasi. Padahal angka 9 itu kan angka bakat, angka potensi. Yang kalau kita kembangkan, bisa jadi itulah masa depan dia. Wow, pemain sepak bola gajinya melebihi gaji profesor loh. Hati-hati di situ, apalagi pelatih. Tapi sering sekolah abai, nggak melihat itu. Dianggapnya itu biasa-biasa saja. Padahal itu luar biasa. Nah, makanya saya tekankan, pengalaman belajar itu mesti penting. Biarkan dia cari pengalaman, nanti kelihatan di mana bakatnya, di mana talentanya. Sehingga itulah tugas kurikulum. Tugas dia untuk mengcover anak ini punya potensi di mana. Nah, itu ya. Jadi ini saya bongkar semua ya. Mungkin selama ini kita menganggap itu biasa-biasa saja gitu ya. Setelah kita pelajari, ternyata itu bukan hal yang biasa. Itu hal yang di luar kebiasaan yang kita abaikan. Termasuk umpamanya ya, ada anak ya angkanya cuma 76, 76. Tiba-tiba pendidikan agama Islam 9. Ah, gampang lah kalau belajar agama itu. Ngaji di mana-mana bisa. Iya, tapi bakat, potensi yang ada pada diri tidak dimiliki semua orang. Beda. Mohon maaf bagi yang beragama lain saya nggak bisa mencontohkan. Kenapa? Kiai Haji Zurani MZ dibilang sejuta umat. Ya, sejuta umat. Kenapa Abdul Somad dibilang apa itu? Kalau hadir yang pengajian dia itu bisa ribuan orang. Kenapa? Memang dalam dirinya ada potensi di situ yang dikembangkan. Sehingga dia menjadi masa depan dia. Ada potensi. Nah, mohon maaf, kita sering abai dengan potensi seperti itu. Jadi itu kurikulum itu seperti itu gitu ya. Makanya dia ada beberapa mata pelajaran. Seharusnya kita harus melihat anak ini unggul di mata pelajaran apa. Karena nggak mungkin orang jadi malaikat, akan jadi ahli, akan jadi punya bakat di semua mata pelajaran, itu nggak mungkin. Pasti satu dia atau dua. Gitu. Nah, tugas kita anak ini dia punya bakat atau punya potensi pada mata pelajaran apa, itu yang mesti difasilitasi dengan kurikulum. Nah, gitu ya. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung, Prof. Nyambung, Prof. Nah, coba ada komentar, silakan. Yang mau komentar, silakan. Santai aja. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Anda, Prof. Ya, Nanda, silakan Nanda. Oke, Prof. Tadi kan disampaikan oleh Prof. Ujang bahwa ketika melihat kenyataan yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, itu kan untuk anak itu kan bervariasi untuk masalah cita-citanya gitu, Prof. Halo, cek. Terus. Nah, kemudian untuk melihat bakat itu, apakah bisa kita melihat anak itu dari jenjang yang paling jenjang bawah gitu, Prof? Atau
kita bisa melihat bakat itu di jenjang atas, misalkan dari SMP kita bisa melihat, atau dari SMA kita bisa melihatnya. Kalau SD kita belum bisa melihat bakat dan cita-cita anak itu, mau kita arahkan dan kita fasilitasi ke depannya gitu, Prof. Seperti apa itu, Prof, komentarnya, Prof? Ya, anak itu lahir ke dunia sudah punya potensi, sudah membawa potensi, gitu ya. Semua kita ini lahir ke bumi ini sudah punya potensi. Ya. Mohon maaf, yang beragama lain saya bisa mencontohkan. Kalau dalam agama Islam jelas, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisani aw yunasirani. Ya, anak itu suci, dia ada kemurnian, dia punya potensi. Potensi ini macam-macam. Tapi di antara bermacam-macam potensi itu ada yang menonjol. Ada potensi yang menonjol. Apakah potensi ini akan berkembang atau tidak? Akan subur atau tidak? Sangat tergantung pada lingkungannya. Ketika lingkungannya membentuk potensi itu bisa menjadi berkembang, ya berkembang. Tapi kalau tidak, tidak. Contoh begini. Pernah mengenal kehidupan Tarzan? Prof. Kira-kira lahir, ada nggak manusia punya potensi jadi hewan? Ada. Ada. Tapi karena hidup di lingkungan hewan, di hutan, ya perilakunya seperti hewan. Dalam ilmu pendidikan namanya teori empirisme, tabula rasa. Bahwa pertumbuhan seorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Dibawa ke kota, tetap aja perilakunya seperti hewan. Karena lingkungan hewan. Nah, bayangkan, yang tidak punya potensi saja, di-drive oleh lingkungannya, bisa terbentuk. Apalagi yang punya potensi. Masih terbentuk. Nah, pertanyaannya tadi, kapan kita bisa mengetahui potensi itu muncul? Bukan setelah dia SD, SMP, SMA, bahkan sejak bayi pun kita sudah bisa detek. Tapi ada ilmunya itu memang. Tidak semua orang punya ilmu seperti itu. Jadi kelihatan. Contoh begini, kita bisa melihat orang itu dia gandrung, senangnya kemana. Namanya setiap, katakanlah kalau dia nonton TV, setiap nonton TV, itu yang ditontonnya. Ya, itu lihat itu. Ada potensi dia untuk ke situ. Nah, kalau kita di kelas, lihat. Ketika saya menjelaskan soal, umpamanya matematik, anak ini luar biasa perhatian. Tertarik betul. Tapi ketika kita menjelaskan sejarah, nggak ada perhatiannya. Atau sebaliknya, ketika kita menjelaskan matematik, dia kurang perhatian. Tapi ketika kita menjelaskan sejarah, perhatiannya luar biasa. Itu bisa kita deteksi. Jadi sebenarnya Nanda sedini mungkin bisa kita deteksi, tinggal tergantung kejelian murid. Makanya dalam proses belajar mengajar ada satu kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru, namanya pengetahuan peserta didik. Tahu ya, pengetahuan peserta didik. Dan itu dikuasai melalui seperangkat pengetahuan yang melibatkan banyak unsur-unsur ilmu pengetahuan. Jadi ada psikologi, ada biologi gitu kan. Kemudian ada agama juga, nanti akan bergabung menjadi satu, bisa menjadi kekuatan untuk mendeteksi potensi yang ada pada diri. Jangan lupa ya, saya ingin katakan, tugas pendidikan itu hanya membantu manusia untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri. Tapi pendidikan itu tidak punya kewenangan sama sekali untuk mengintervensi masa depan manusia. Atau baik-baik. Pendidikan itu hanya punya tugas membantu potensi peserta didik agar berkembang secara maksimal. Tapi pendidikan sama sekali tidak punya otoritas untuk mengintervensi masa depan anak. Itu ya. Coba kita lihat. Bung Karno itu latar belakang pendidikannya apa? Insinyur. Sampai mati pekerjaannya apa? Presiden. Politikus. Politikus. Akbar Tanjung
Pendidikannya apa? Insinyur. Sampai sekarang dia bergelut dalam bidang apa? Politik. Gitu ya. Jadi nggak bisa. Saya punya mahasiswa pinter. Sekarang tahu nggak? Ada perusahaan genteng di Peransew itu, Nur Matahari. Itu mahasiswa saya. Jurusannya apa? Ada mahasiswa pendidikan itu. Sekarang jadi pengusaha genteng. Jadi nggak bisa dipungkiri itu ya. Kenapa? Karena pendidikan itu hanya punya kewenangan membantu perkembangan potensi peserta didik, tapi tidak punya kewenangan mengintervensi masa depan. Maka jangan diintervensi masa depan, biarkan dia berkembang. Yang penting potensinya dipupuk supaya berkembang secara maksimal. Gitu. Itu kan seperti saya menganalogkan seperti ada dialog antara anak ayam dengan induk ayam. Itu kan induk ayam itu dilihatnya anaknya. Itu dia ngomong, mikir dalam hatinya. Bukan mikir ya, hewan nggak mikir, tapi ada insting. Ini anak saya ini kakinya sama dengan saya. Paruhnya sama dengan saya. Bentuk badannya sama dengan saya. Kok bulunya nggak sama warnanya dengan bulu saya? Nah, itu. Anak ayam aja ngerti. Di antara semua persamaan itu ada satu yang dia tidak mampu untuk membangun bulunya. Seperti itu juga. Tidak semua anak kiai menjadi kiai dan tidak semua anak preman jadi preman. Terkadang ada anak kiai jadi preman, ada anak preman jadi kiai, gitu kan. Jadi tergantung pertumbuhannya gitu. Oke, Nanda ya. Ya. Ada lagi? Silakan kalau masih ada. Saya, Prof. Ya, silakan. Siapa? Tolong disorot itu. Iya, saya yang disampaikan oleh Prof tadi memang kenyataannya tapi di lapangan jauh sekali berbeda, di mana banyak situasi yang dialami oleh siswa itu sulit mengembangkan potensi dirinya karena hampir 50% bahkan lebih terkadang guru belum bisa melihat potensi anak tersebut, sehingga kalau dia tidak sesuai dengan mata pelajaran yang dia bawa, dia sudah berikan pelakat bahwa anak ini kurang pinter dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira apakah di FKIP itu sudah ditanamkan kepada calon-calon pendidik bahwa seharusnya kita itu memberikan peluang yang besar terhadap anak-anak dan tidak mengintervensi masa depannya? Karena yang saya lihat justru guru-guru muda dulu saya berpikir mungkin karena udah usia guru tersebut sehingga mungkin pendidikan dulu seperti itu, tetapi ternyata muda-muda juga sama seperti itu. Jadi arah yang seperti Profesor sampaikan tadi kayaknya masih jauh kalau pemahaman seperti yang disampaikan tadi itu tidak diberikan kepada guru-guru atau calon-calon guru yang masih muda-muda. Begitu, Prof. Terima kasih. Ya, makanya di FKIP itu pernah saya, bukan di FKIP ya, di Unila itu ada mata kuliah baru yang saya desain waktu saya jadi wakil rektor gitu ya. Namanya mata kuliah globalisasi dan kearifan lokal, kalau nggak salah begitu mata kuliah. Sampai sekarang masih itu mata kuliah itu. Itu sebenarnya ya untuk memberikan bekal kepada semua, bukan cuma guru sebenarnya semua, bahwa ada kearifan-kearifan lokal yang mesti diperhatikan. Jadi tidak bisa kita menyamaratakan. Ya. Nah, dengan dia mengetahui kearifan lokal itu, siogianya, dia akan bisa mengetahui latar belakang siswa. Dengan mengetahui latar belakang siswa, ya sekurang-kurang bisa menggeneralisir. Gitu. Kan manusia ini kan dipengaruhi oleh culture. Nah, contoh gini, ya, namanya anak ini asalnya dari Bugis, katakan. Ya sudah, kita sudah tahu arahnya kemana itu. Nah, jadi ada kearifan lokal sih. Anak ini orang Lampung, kita sudah tahu arahnya Lampung mana, Menggala atau sudah tahu kan. Kalau Lampung Menggala itu dia Lampung Pepadun. Lampung Pepadun itu semua orang bisa jadi raja. Nah, berarti dia mesti punya kemampuan akan dikejar untuk menjadi raja. Apa alatnya itu? Alatnya itu ya antaranya materi. Tapi kalau Lampung saya batin beda lagi. Lampung saya itu describe itu artinya bukan achievement ya. Yang bisa jadi raja itu yang keturunan. Nah, kalau dia mau jadi orang terkemuka, bukan keturunan, harus sekolah tinggi-tinggi. Nah, begitu, beda begitu ya. Itu pernah saya desain
kalau nggak salah sekarang masih. Nah, di FKIP juga ada mata kuliah dasar yang sebenarnya bisa berkali. Termasuk tadi perkembangan peserta didik, gitu kan. Landasan pendidikan. Nah, itu landasan pendidikan itu mestinya dijelaskan apa bedanya mengajar, membelajarkan, mendidik, gitu ya. Sehingga dia akan tahu kapan anak ini mesti diajar, kapan dibelajarkan, dan kapan dididik, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, hanya saja begini persoalannya ya. Kita tidak bisa menjustifikasi. Ya. Dulu waktu saya jadi pimpinan fakultas dan saya menjadi penyelenggara PLPG, tahu PLPG? Iya. Ya, Bro. Ya, yang bukan dari pendidikan, PLPG itu pendidikan apa itu? Pendidikan pelatihan profesi guru ya. Itu dalam rangka sertifikasi. Itu rektor saya ajak keliling kemana-mana itu, bahkan mungkin Amrul pernah ikut. Karena dulu kalau kemana-mana itu direkam itu. Untuk dokumen, nggak tahu sekarang masih ada nggak dokumen itu, jangan-jangan sudah hilang semua. Saya pernah mengumpulkan mahasiswa baru di malam hari, terang bulan itu, wah luar biasa itu. Tapi sekarang nggak dilanjutkan itu. Nah, guru-guru kita itu luar biasa. Ketika mereka PLPG itu di lapangan, ketika mereka mau ujian itu, ujian ngajar ya, luar biasa. Materinya luar biasa, medianya luar biasa, tampilnya luar biasa. Saya bilang, Pak Rektor, siapa bilang guru kita itu mutunya rendah? Bagus-bagus semua. Pak Rektor sampai terkagum-kagum. Itu hebat ya. Lihat PowerPoint-nya, luar biasa. Ngajarnya aktif sekali. Pertanyaannya kenapa? Karena mau lulus. Nah, itu. Jadi luar biasa. Tapi setelah lulus kembali ke sekolah, seperti biasa, dia bukan luar biasa lagi. Itu ya. Jadi di sini tidak ada kesinambungan antara pembentukan dengan pembinaan. Maka sering saya katakan di koran-koran dulu kan, PLPG itu tidak akan memberi banyak dampak positif di sekolah selama tidak dilakukan pembinaan di lapangan. Apalagi kalau pembinaannya tidak relevan dengan apa yang diberikan pada waktu pelatihan, tambah lagi begitu. Jadi lemahnya di situ. Jadi mungkin FKIP sudah berusaha dengan keras ya, sampai ada mata kuliah pramuka segala macam itu kan. Itu di Indonesia nggak banyak itu. FKIP yang punya mata pelajaran pramuka. Nah, tapi ketika dia di lapangan tidak dilakukan pembinaan secara intens gitu kan, ya bisa berubah, bisa menjadi liar seperti itu gitu ya. Jadi siapa tadi yang bertanya? Saya Pak, Bu Teti. Bu Titi, jadi persoalannya komprehensif sekali ya, komprehensif sekali terkait dengan memang LPTK termasuk salah satu unsur yang perlu diperhatikan gitu ya. Lalu kemudian terkait dengan sistem pembinaan, terkait dengan iklim yang ada di sekolah, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, macam-macam. Jangan dikira tidak berpengaruh ya, umpamanya begini. Ada orang jadi kepala sekolah, ngajarnya biasa-biasa aja, umpama ini, saya tidak menuding ya. Terus rajinnya biasa-biasa aja, prestasinya tidak pernah menonjol gitu kan. Pendidikannya juga biasa-biasa aja. Dia jadi kepala sekolah, yang dipimpin guru. Gurunya ini sebagian besar guru yang punya prestasi, guru yang punya dedikasi, rajin, guru yang punya mungkin S2 gitu kan segala macam. Itu jangan dikira tidak berpengaruh, itu juga berpengaruh seperti itu terhadap performance dia melaksanakan tugas sebagai guru. Ada mungkin guru yang mencoba untuk mempraktekkan itu, gitu ya, mendeteksi apa bakat anak ini potensi. Tapi kalau itu dilakukan oleh dia sendirian, itu pun tidak akan memberikan dampak yang besar. Kenapa? Karena itu mesti dilakukan secara bersama, menjadi gerakan bersama. Jadi kalau di lapangan ditemukan ketidaksinkronan dengan apa yang saya jelaskan, ya itulah persoalannya komprehensif sekali ya, bukan hanya bisa kita tudingkan atau bisa kita tujukan kepada salah satu pihak ya, tapi banyak pihak yang mestinya terkait di situ. Itu. Oke ya, saya teruskan dulu ya. Nanti minggu depan kita bisa diskusi lagi. Nah, karena itu, maka kurikulum ini sifatnya tidak statis, tapi dinamis. Diupdate terus.
Kurikulum itu paling tidak 2 tahun harus sudah ditinjau, 4 tahun minim maksimal harus sudah diupdate untuk menyesuaikan dengan perkembangan peradaban manusia. Maka muncul namanya pengembangan kurikulum. Apa pentingnya pengembangan kurikulum ini? Coba kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat ya. Ini kalau di bawah itu nggak ada sumbernya, berarti ini bikinan sendiri kalau yang gini-gini ya. Nah, mahasiswa ya, ini saya lupa ngasih tahu di awal. Kalau kuliah dengan saya, nggak usah nyatat PowerPoint ini. Nanti PowerPoint saya berikan di grup. Habis kuliah saya kirim ke grup. Tapi catat saja yang penting-penting yang saya omongkan. Kalau PowerPoint nggak usah dicatat. Sekarang kita lihat ya, ini rasionalitasnya. Mengapa perlu pengembangan kurikulum? Kita mulai dari berpikir pendidikan. Pendidikan itu adalah investasi sumber daya manusia. Human investment. Investasi sumber daya manusia. Mahal. Kenapa? Karena manusia itu supaya dia bisa diinvestasikan, dia mesti punya kualitas. Dan supaya dia punya kualitas, ada perangkat-perangkat yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, sekaligus manusia itu disebut dengan investasi pembangunan. Jadi development investment. Core-nya pendidikan itu adalah pembelajaran atau proses belajar mengajar. Jadi kita bicara pendidikan itu intinya adalah pembelajaran. Tidak ada pendidikan kalau tidak ada pembelajaran. Bahkan saya mengatakan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak didik itu sifatnya hanya bridging, hanya jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi anak pinter, anak bisa menghitung, anak bisa menerapkan rumus, anak bisa melakukan sesuatu, anak bisa mendefinisikan, bisa membedakan, itu sebenarnya baru menjadikan anak itu pintar. Belum menjadikan dia terdidik. Jadi belum untuk mencapai tujuan pendidikan. Nanti bahasanya di tempat lain. Sampai saat ini, ya, itu publik atau masyarakat masih menganggap bahwa sekolah itu adalah tempat belajar anak yang terbaik. Ya. Jadi pendidikan itu intinya pembelajaran atau proses belajar mengajar. Dan itu bisa terjadi di mana-mana, bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di masyarakat, pendidikan non formal gitu ya. Tapi sampai saat ini di seluruh dunia sebagian besar orang masih beranggapan bahwa sekolah itu adalah tempat belajar yang terbaik. Sekolah tempat belajar yang terbaik. Maka sekolah itu disebut sebagai institusi pendidikan. Lembaga tempat melakukan pendidikan melalui pembelajaran. Mengapa sekolah itu dianggap sebagai tempat yang paling baik bagi anak untuk belajar? Lihat kolom berikutnya itu. Lihat kolom berikutnya. Ya. Karena sekolahlah yang memiliki perangkat yang paling lengkap sebagai tempat belajar dibandingkan yang lain-lain. Kita mengenal ada homeschooling itu resmi, tapi nggak banyak yang menyelenggarakan homeschooling. Orang masih berbondong-bondong ingin anaknya supaya sekolah di sekolah seperti yang kita lihat tadi ya. Walaupun dia punya perjuangan untuk sampai ke sekolah di daerah-daerah pelosok, tetap aja orang tuanya sekolah gitu kan, harus sekolah. Nah, kenapa? Karena sekolahlah yang memiliki perangkat paling lengkap anak bisa belajar. Apa perangkatnya itu? Ya, di situ ada siswa sendiri, ada kurikulumnya, ada gurunya, ada fasilitasnya, ada proses manajemen di situ, ada unsur-unsur internal eksternal yang terlibat dengan stakeholder, pemangku kepentingan. Nah, karena perangkatnya paling komprehensif, paling lengkap, maka sekolah itu sampai saat ini tetap dianggap sebagai tempat belajar yang paling baik.
Nah, di antara beberapa unsur itu, perangkat itu ya, siswa, kurikulum, guru, fasilitas, manajemen, stakeholders, maka kurikulum merupakan faktor yang paling penting, yang sangat penting. One of the most important is curriculum. Kenapa? Gurunya bagus, fasilitas bagus, manajemen baik, stakeholder support mendukung. Tapi kalau yang akan dipelajari anak itu nggak baik, tidak jelas, itu tidak akan menghasilkan lulusan yang baik. Dan yang akan dipelajari anak itu adalah pengalaman belajarnya yang tadi disebut dengan kurikulum itu. Maka kurikulum ini menjadi faktor yang sangat penting. Gurunya boleh bagus, fasilitas boleh canggih, manajemen boleh bagus, stakeholder boleh mendukung, tapi ketika kurikulumnya tidak baik, maka dia tidak akan menghasilkan lulusan baik. Makanya kita sudah gonta-ganti kurikulum. Dari kurikulum yang content based, menjadi kompetensi based, dan seterusnya. Sampai sekarang kurikulum 2013. Gitu kan. Nanti kita pelajari itu. Nah, karena kehidupan ini sifatnya dinamis, tidak statis, gitu ya, maka kurikulum itu harus diupdate setiap saat. Harus sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu orang tidak memasukkan teknologi dalam kurikulum. Sekarang itu menjadi sebuah keharusan. Adalah sangat naif kalau orang tidak masukkan teknologi dalam kurikulum. Nah, gitu. Jadi update terus ya. Nah, terutama untuk merespon dinamika lingkungan yang sangat-sangat kuat, sangat dinamis. Nah, karena itulah, maka kurikulum itu mesti dikembangkan terus-menerus. Inilah pentingnya kita mempelajari pengembangan kurikulum untuk mengupdate kurikulum sesuai dengan dinamika lingkungan, baik lingkungan dekat maupun lingkungan jauh, gitu ya. Contoh begini, kita lihat. Nah, lingkungan itu ada lingkungan global, ada lingkungan regional, ada lingkungan nasional. Yang global umpamanya pasar global. Awas, nanti tenaga kerja itu akan masuk ke Indonesia bebas sekali. Sekarang sudah mulai terasa. Perdagangan bebas. Nah, produk-produk dari luar negeri akan masuk ke Indonesia dengan mudah sekali. Kita nggak bisa lagi memproteksi. Ada isu hak asasi manusia. Dulu pernah kayu-kayu kita itu tidak laku di pasaran luar negeri. Kenapa? Karena diisukan kita menebang kayu-kayu yang ada di hutan-hutan tropis itu, sehingga kita dianggap melakukan perusakan hutan tropis. Gitu. Di regional, di kalangan negara ASEAN, ada namanya pasar bebas ASEAN. Ada namanya ASEAN Council of Teachers, jadi forum diskusi guru-guru se-Asia Tenggara. Nah, di kalangan pendidikan itu ada namanya C-Teachers. Nah, dulu kita aktif itu. Ya, itu dulu anggotanya ada Jepang, ada Malaysia, ada Vietnam, ada Indonesia, saya nggak tahu. Sekarang masih ikut nggak? Apa masih ikut apa enggak gitu, nggak ngerti saya. Nasional, umpamanya ada perubahan konstitusi. Nah, itu harus. Dulu SMA itu dikelola oleh pemerintah daerah, kabupaten kota. Sekarang dikelola oleh pemerintah provinsi. Gitu. Isu daya saing bangsa. Dulu persaingan kita itu baru antar wilayah, antar daerah. Sekarang antar negara persaingan. Nah, terpenting lagi ada isu kemajemukan. Gitu. Termasuk ada isu pemanasan global. Global warming. Gitu kan. Itu harus ditangkap. Ditangkap sehingga kurikulum kita tidak ketinggalan kemajuan, tidak ketinggalan zaman gitu ya. Nah, di sini letak pentingnya pengembangan kurikulum supaya kurikulum itu diupdate secara kontinu, sehingga dia bisa menjawab tantangan zaman. Oke, bisa dipahami itu? Bisa, Bro. Yang mau komentar, yang mau tanya silakan. Kita diskusi dulu, silakan. Nah, silakan. Ya, silakan.
Ya, Prof, kan kita tadi Prof bilang harus update kurikulum terus. Kadang kami sebagai pendidik ketika satu kurikulum belum menguasai benar sudah diganti, jadi kami kadang bingung gitu loh. Jadi menurut saya gimana kalau sering diadakan sosialisasi dan pelatihan gitu untuk kurikulum gitu, untuk pergantian kurikulum. Biasanya kan baru bisa kurikulum ini sudah ganti. Terima kasih dok. Ya, jadi begini, kurikulum itu sebenarnya diupdate untuk menjawab tantangan zaman, gitu ya. Dan ternyata kurikulum yang content based, termasuk yang kompetensi based yang dulu kita rumuskan itu tidak membuat kita punya kekuatan untuk bersaing secara internasional. Maka dimunculkanlah kurikulum yang menekankan pada pembentukan sikap dalam kurikulum 2013 dan itu disosialisasikan. Tapi ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Saya pernah bicara soal kurikulum 2013 ini ya di depan guru-guru yang jumlahnya hampir 1000 waktu itu, banyak sekali yang hadir. Dulu sempat saya katakan dengan guru-guru itu tentang kurikulum 2013. Sama dengan Ibu ini tadi, siapa tadi yang nanya? Kadek ya? Bu Gusti, Bu. Oh, Gusti ya, sama Bu Gusti ya. Nanya seperti itu, gitu kan. Ini ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti, pusing pala kami nih Pak. Kira-kira gitu kan. Lalu saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mau nggak saya kasih tip supaya nggak pusing dengan pergantian kurikulum? Oh mau Pak, mau Pak. Mau betul, mau Pak. Apa Pak Dekan? Mau. Itu saya masih jadi dekan itu. Saya katakan, saya punya tip ya, dengarkan baik-baik. Kalau nggak mau dipusingkan oleh kurikulum 2013 itu, caranya cuma satu. Apa Pak? Sabar. Saudara. Nah ini Bu Gusti juga sama, saya kasih tip. Supaya nggak pusing dengan pergantian kurikulum. Apa tipnya itu? Nggak usah dipikirkan tuh kurikulum. Ini nggak akan pusing. Kita pusing itu karena dipikirin itu. Padahal itu bukan tugas kita. Karena tugas kita apa? Tugas kita kan ngajar di kelas. Ya udah silakan kurikulumnya kayak apa. Yang penting pikirkan gimana cara ngajar yang baik dalam kelas. Kan gitu kan itu. Jadi nggak pusing kita. Kecuali kurikulum itu tidak menjawab zaman gitu kan. Mau berubah mau apa silakan aja. Yang penting bagi guru itu pikirkan bagaimana cara menghadapi siswa supaya terjadi proses pembelajaran yang baik. Itu yang paling penting. Akhirnya apa guru-gurunya? Gitu kan. Kalau itu mah nggak usah dibilang Pak. Jadi memang begitu. Ini kadang-kadang kita salah kaprah ya. Guru sibuk menseminarkan kurikulum gitu kan. Sibuk diskusi kurikulum. Akhirnya apa? Kelas terbengkalai. Ditinggalkan. Padahal kurikulum apa saja yang kita pakai, yang paling menentukan kualitas pendidikan itu adalah kelas. Saya sering katakan itu, dulu banyak sering tulisan saya di media itu. If you want to know, jika Anda mau tahu, sesungguhnya kualitas pendidikan kita, jangan lihat kemana-mana. Jangan lihat kantornya menteri, jangan lihat kantornya kepala dinas, jangan lihat uang kepala sekolah. Tapi kalau Anda betul-betul mau tahu gambaran kualitas pendidikan kita, lihatlah kelas di sekolah kita. Kenapa? Karena disitulah sesungguhnya pendidikan itu berlangsung. Itu, ya. Siapa guru dalam kelas itu, berapa gajinya, berapa honornya, bagaimana pendidikannya, berapa kali dia mengikuti Richard, pendidikan, pelatihan, siapa muridnya ini, berapa penghasilan orang tua murid setiap bulan, setiap tahun. Itulah kualitas pendidikan kita, sebetulnya. Jangan sampai yang mampu dapat beasiswa, yang nggak mampu nggak dapat. Nah itu. Jadi sebenarnya gampang. Kalau mau melihat cerminan kualitas pendidikan kita, lihatlah apa yang terjadi dalam kelas. What happened in classroom. Apa yang terjadi dalam kelas. Itulah. Jadi sebenarnya Bu Gusti ya, tidak perlu terlalu sibuk Bu mikirkan pergantian kurikulum. Yang penting Ibu punya strategi mengajar dengan baik,
punya metode mengajar dengan baik, punya model pembelajaran dengan baik, punya gaya mengajar yang menyenangkan siswa. Sudah cukup itu. Itulah guru yang paling baik. Kurikulum itu bukan tugas kita. Nanti saya akan sampaikan ya, posisi kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru dalam pengembangan kurikulum di mana. Nanti akan ada apa slide-nya ke situ. Nanti kelihatan sebenarnya tugas kita tuh di mana dalam pengembangan kurikulum. Ya, sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai kepala bina atau sebagai apa. Nanti kelihatan. Nah, kita jangan terlalu memikirkan wilayah orang lain. Kita pikirkan apa yang jadi wilayah kita. Wilayah kita kan sebagai guru kelas, ada lain itu, selain kelas itu. Sudah begitu aja gitu. Oke, bagus ya. Bu Gusti. Ada lagi yang lain? Ini kita sampai jam berapa kuliahnya? Sampai jam 6 ya? Dijadwal setengah 4. Oh, setengah 4? Ya, Bro. Ya, terlalu lama. Nanti Iya. saya belajar sendiri aja mahasiswanya. Nanti saya akan belajar sendiri. Oke, ya, kita. Jadi itu ya, ini mesti diantisipasi perkembangan seperti ini gitu kan. Nah, jadi nanti untuk berikutnya gitu ya, saya akan sesuaikan jumlah masa 27 semuanya ya. Iya, Prof. 27 orang ini ya, untuk saya berikan referensi, masing-masing kita mengkaji. Kenapa? Karena hasil penelitian menunjukkan belajar mengalami secara langsung itu lebih kuat daripada kita belajar hanya mendengar atau melihat dari orang lain. Nah, karena itu semua harus mengalami, kita sama-sama belajar ya. Nanti minggu depan kita akan mudah-mudahan saya kumpulkan literatur. Ya, literaturnya gampang. Nanti Anda juga bisa download di media, di internet, karena saya sengaja mencari e-book aja lah, supaya gampang gitu kan. Nah, kalau saya ambilkan referensi yang ada di lemari saya, mungkin nanti susah karena ini masa pandemi ya. Jadi kita banyak menggunakan e-book aja begitu untuk untuk memperlancar perkuliahan kita. Baik, kalau sudah masih ada lagi yang mau bertanya, cukup dulu ya. Prof. Ya, sebagai pembukaan cukup dulu. Nanda, tolong di-cover dulu daftar hadirnya ya. Untuk ini, Ya, saya Prof. belum cek di kelasnya sudah bisa dioperasikan belum daftar hadirnya begitu. Baik, Prof. Jadi Siap. kalau begitu dulu pembukaan kuliah kita pada hari ini, gitu ya. Paling tidak yang tadi dari IT, dari filsafat, dari mana-mana tadi itu punya gambaran lah. Oh, begitu itu pengertian kurikulum itu mengapa pentingnya pengembangan kurikulum itu. Pada dasarnya Anda boleh baca buku apa saja, Anda boleh baca tulisan apa saja, yang penting terkait dengan curriculum development, pengembangan kurikulum. Nah, tidak perlu terpaku dengan buku atau referensi yang diberikan oleh dosen gitu. Baik, kita akhiri dulu untuk minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berjumpa lagi, gitu ya. Amin. Dulu ya. Saya akhiri. Selamat belajar. Sampai jumpa, insya Allah pada minggu depan.